Oke, kelihatan ininya bahan tayang saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah ya. Jadi surat berharga, gitu ya. Baik itu dalam bentuk hutang, wesel, saham, gitu ya, obligasi, sekuritas, kredit, dan setiap derivatif atau surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim yang diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Ya, ini diatur di dalam Undang-Undang Perbankan 7 tahun 92. Dengar nggak suara saya? Ya? Dengar, Pak. Oke. Kemudian, ya, ada fungsi surat berharga sebagai alat pembayaran, gitu ya. Yang kedua, sebagai alat untuk memindahkan hal yang ditagih, ya, diperjualbelikan, mudah dan sederhana. Yang ketiga, sebagai surat bukti hak tagih. Kemudian, jenis-jenis surat berharga yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, gitu ya, dalam buku 1, titel 6 dan titel 7, ya. Di situ ada surat wesel, ya, surat sanggup, cek, kwitansi, ya, promise atas tunjuk, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian, ya, penjelasan masing-masingnya adalah surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal, ditandatangani di suatu tempat dan dalam mana si penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada yang tersangkut untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada orang penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu, gitu ya. Syarat-syaratnya diatur di dalam pasal 100 KUHD bahwa surat wesel harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada kata wesel, ya, disebut dalam konteksnya sendiri dan istilahnya dalam bahasa surat itu. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama si pembayar dan tertarik. Kemudian penetapan hari bayar, penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan, nama orang atau pihak pada siapa atau pihak lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan, kemudian tanggal dan tempat ditariknya surat wesel, dan yang terakhir, tanda tangan pihak yang mengeluarkan atau penarik. Gitu ya. Kemudian, kedelapan syarat tersebut harus tercantum dalam surat wesel. Tidak terpenuhinya salah satu syarat, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat wesel, kecuali dalam hal yang pertama. Kalau tidak ditetapkan hari bayarnya, maka wesel itu dianggap harus dibayar pada hari ditunjukkan. Ya. Yang kedua, kalau tidak ditetapkan tempat pembayaran yang ditulis di samping nama tertarik, dianggap sebagai tempat pembayaran, tempat di mana tertarik berdomisili. Dan yang ketiga, kalau tidak disebutkan tempat wesel itu ditarik, maka tempat disebutkan di samping nama penarik dianggap sebagai tempat ditariknya wesel tersebut. Bagi surat wesel yang penyimpanannya tidak seperti tersebut di atas, maka surat wesel tersebut bukan surat wesel yang sah. Ya. Pertanggungjawabannya dibebankan kepada orang yang menandatangani surat wesel tersebut.
Kemudian yang kedua adalah surat sanggup. Ya, surat sanggup adalah surat berharga yang memuat ya, kata accept ya, atau promise, dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang ya kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya, pembawanya pada hari bayar. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan tinggal keraguan, HM Purwosucipto menyebutkan bahwa surat sanggup kepada pengganti dengan sanggup saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebut surat promise, gitu ya. Kemudian surat sanggup mirip dengan surat wesel, namun berbeda syaratnya. Pada surat wesel tidak berlaku pada surat sanggup. Perbedaannya surat wesel dengan surat sanggup adalah yang pertama, surat sanggup tidak mempunyai tersangkut. Ya, yang kedua, penerbit dalam surat sanggup tidak memberikan perintah untuk membayar, tetapi menyanggupi untuk membayar. Yang ketiga, penerbit suatu surat sanggup tidak menjadi debitur regres, tapi debitur surat sanggup. Ya. Kemudian penerbit tidak menjamin seperti pada penerbit wesel, tetapi melakukan pembayaran sendiri sebagai debitur surat sanggup. Penerbit surat sanggup merangkap kedudukannya sebagai acceptan pada wesel, yaitu mengikatkan diri untuk membayar. Kemudian, ya, sebagaimana dalam surat wesel, undang-undang juga mengharuskan adanya beberapa syarat yang terdapat dalam surat sanggup, supaya dapat disebutkan surat seperti yang diatur di dalam pasal 174 KUHD, baik klausula sanggup maupun nama surat sanggup atau promise atas penggantian dimuat dalam teks sendiri, dinyatakan dalam bahasa yang mana surat itu disebutkan. Janji yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, penunjukan hari gugur, ya, penunjukan tempat di mana pembayaran harus terjadi, nama orang kepada siapa atau orang penggantinya pembayaran harus dilakukan, kemudian penyebutan hari penanggalan beserta tempat di mana surat sanggup itu ditandatangani, dan kemudian tanda tangan orang yang mengeluarkan surat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cek. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek dalam nama penerbitannya, memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut di dalam cek. Ya, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan di dalam pasal 178 KUHD. Ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi cek. Kalau tidak salah satu syarat dalam pasal tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek. Syarat cek, ya, yang pertama, setiap cek harus terdapat kata cek yang dinyatakan dalam bahasa cetak itu ditulis. Kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, ya, nama orang bankir yang harus membayar, penunjukan tempat di mana pembayaran harus terjadi, penyebutan tanggal serta tempat di mana cek diterbitkan, dan yang terakhir tanda tangan dari orang yang menerbitkan cek. Kemudian kwitansi atau promise atas tunjuk, ya, kwitansi atas tunjuk dikemukakan oleh Mr. Jeff Jadenbrecht yang dikutip oleh Emily Pangaribuan, suatu surat yang ditanggali diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk dalam waktu yang diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk. Ya. Kemudian surat-surat di luar KUHD ada namanya bilet giro, travel check, ya, kredit card, MCO dan sebagainya. Sampai sekarang ada perkembangan terkait dengan Bitcoin dan sebagainya, ini termasuk surat berharga yang diatur, ya, diatur di luar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, gitu ya. Kemudian, ya, kita ambil satu-satu dulu. Bilet giro adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah yang telah baku bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah uang dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lain. Dengan demikian, pembayaran dana bilet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai, tidak dapat dipindah tangankan melalui endorsement, ya, tanda tangan endorsement itu.
Kemudian kedudukan bilet giro dengan cek hampir sama, hanya perbedaannya cek sebagai alat pembayaran tunai, sedangkan bilet giro merupakan alat pembayaran yang sifatnya giral dengan cara memindahkan sejumlah dana dari si penerbit, gitu ya. Pengaturan mengenai bilet giro didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 4 tahun 670 UPPB PBB tanggal 24 Januari 72 yang berisikan pengertian dari bilet giro, bentuk bilet giro, tenggang waktu berlakunya bilet giro, pengisian bilet giro, kewajiban menyediakan dana, sanksi bilet giro kosong, ya, pembatalan bilet giro dan tata cara penghitungan bilet giro antara bank setempat, dan terakhir penyimpangan bentuk dan masa peralihan. Kemudian travel check, ya. Cek perjalanan adalah surat yang berharga yang dikeluarkan oleh sebuah bank yang mengandung nilai, di mana bank yang penerbit sanggup membayar jumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera dalam cek perjalanan itu. Apabila diteliti, fungsi dan peranan cek perjalanan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seseorang melakukan perjalanan tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Yang kedua, orang tersebut dalam merasakan risiko perampokan dan kehilangan uang. Syarat formal yang biasanya terdapat dalam suatu cek perjalanan adalah nama travel check itu sendiri, nilai nominal dari travel check, nama bank yang mengeluarkan, nomor seri tanggal pengeluaran cek perjalanan, tanda tangan orang yang berpergian pada waktu pembelian travel check, ya, tanda tangan pada waktu pengeluaran cek perjalanan, perintah membayar tanpa syarat dapat dibayarkan sebagai alat pembayaran yang sah, dan yang terakhir tanda tangan dari bank penerbit. Dan yang terakhir, gitu ya, ini ada slide yang terakhir, yaitu kredit card, ya, kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh insur atau bank atau lembaga keuangan lainnya yang fungsinya sebagai pengganti uang tunai. Kemudian ada MCO, gitu ya, di mana suatu dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing maskapai penerbangan yang beroperasi secara internasional sebagai alat perintah membayar untuk mengisi kembali tiket, balance pembayaran, dan lain-lain. Tujuan MCO adalah untuk penukaran pembelian servis kepada orang yang memanfaatkan pesawat udara yang merupakan pengamanan uang orang perorangan atau grup yang menggunakan fasilitas angkatan udara itu, gitu ya. Jadi perkembangan di dalam kitab undang-undang dagang, gitu ya, itu pada dasarnya melebihi dari aturan itu sendiri, gitu ya. Kalau kalian lihat di sini memang masih terbatas hanya 4 ini saja. Namun perkembangan di sekarang ini, gitu ya, itu yang terbaru Bitcoin pun ada banyak macamnya, gitu. Jadi ya itulah yang bahwa manusia itu akan selalu berkembang dan hukum ketinggalan dengan perkembangan peradaban manusia, ya, terutama berkaitan dengan teknologi dan hubungan keperdataan antara manusia satu dengan yang lain, gitu ya, terkait bisnis. Mungkin gambarannya itu teman-teman, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau perlu kita diskusikan, gitu. Ini kita bicara ya tahun 90-an, 80-an itu kan belum begitu berkembang mengenai kalau saya mengatakan teknologi di Indonesia, gitu ya. Artinya handphone aja baru ada di tahun 99, gitu ya, 99 tahun 2000, gitu. Nah, saya masih menggunakan dulu, ya, waktu saya SMP, SD itu masih menggunakan pager, gitu ya. Ini adalah perkembangan. Kalian nggak tahu pager mungkin ya? Pager tahu nggak kalian? Nggak tahu ya? Ya. Jadi ya kalian lahir langsung sudah dalam kondisi yang benar-benar maju, gitu. Artinya di situ sudah ada perkembangan internet, kemudian ada istilahnya, ya saya mengatakan kalian lahir rata-rata tahun berapa nih? 2000-an, Pak. 2000-an. Nah, tahun 2000-an. Maka sudah ada handphone, gitu ya, sudah akses sudah mudah, gitu ya.
terus perkembangan perbankan dan sebagainya, alat pembayaran juga meningkat. Artinya meningkat adalah maju gitu ya. Eh, eh, Segala hal sekarang transfer ya, transfer antar bank, terus ya banyak sekali lah kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi atau bisnis ini gitu. Mungkin itu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Tadi itu kan ada surat sanggup. Nah, di surat sanggup itu kan harus menunjukkan ada penunjukan hari gugur. Nah, hari gugur yang dimaksud itu apa Pak? Daluarsanya. Kadaluarsanya itu apakah ada hubungannya sama hari pembayaran, janji Ya. pembayarannya? Oh. Jadi itu adalah batas terakhir ketika dia sanggup. Istilahnya kan kalau kalian berjanji, saya berjanji tidak akan tidak akan berpacaran lagi sampai umur sekian. Maka ketika umur kalian sudah 17 tahun gitu ya, berarti boleh gitu kan. Artinya di situ kan kesanggupan bahwa kamu berjanji sampai umur 17 itu tidak akan melakukan kegiatan berpacaran gitu. Itu surat sanggup tuh penjelasannya adalah kesanggupan kamu ingin membayar gitu. Jadi saya berjanji saya akan bayar. Nah, tanggal segini paling terakhir. Ketika dibayar lebih cepat bermasalah nggak? Enggak. Yang bermasalah adalah ketika membayar melebihi apa yang diperjanjikan. Gitu ya, gitu. Kalau yang lebih itu bisa dituntut sama yang ini nggak Pak, sama yang dijanjikan? Bisa. Itu dalam kategori one prestasi. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak. Ya, kalau misalnya tiba-tiba pas mau bayar weselnya, kita ganti tempat janjian atau tanggalnya itu dimajukan. Apakah itu masih sah atau harus bikin perjanjian baru bisa ganti tempat dan pemajuan tanggalnya? Terima kasih Pak. Terkait dengan wesel. Nah, kelihatan nggak Mbak? Belum Pak. Nih, bahwa di situ ada penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan, gitu ya. Ketika tempatnya berubah, gitu ya, maka surat wesel itu bagaimana? Nah, kan gitu ya pertanyaannya ya. Maka di sini dilihat, ketika tempat pembayaran ditulis di samping nama, ya dianggap sebagai tempat pembayaran. Tetapi kalau tidak, itu merujuk pada di samping nama penarik sebagai tempat tariknya wesel. Tapi ketika kedua-duanya merubah itu, maka harus dirubah weselnya. Gitu, Mbak. Jadi ya artinya ketika tidak dirubah terus sesuai dengan perjanjian yang baru itu di tempat yang baru gitu ya, maka wesel itu bagaimana? Ya tidak sah karena tidak sesuai ditarik di tempat pembayaran yang ditulis ataupun yang dikosongkan tapi merujuk pada tempat. Misalkan nih contoh, saya tulis tempatnya Semarang tapi saya udah janjian sama kamu di Cirebon. Nah itu surat weselnya nggak sah. Atau misalkan surat weselnya tidak saya tulis di Semarang, kamu bertempat tinggal di Tegal gitu ya, maka kita janjian di Cirebon, itu juga nggak sah gitu. Sehingga harus dilakukan perbaikan. Kalau memang mau ketemu di Cirebon, ya harus diganti dengan di tempat di Cirebon. Itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi. Saya sambi nggak apa ya? Karena kan saya
lagi SPMB nih, rapat SPMB, jadi lagi ininya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin, Pak. Untuk surat wesel itu ada masa daluarsanya enggak, Pak? Seingat saya, wesel itu ada jangka waktunya, Mas. Jadi bukan daluarsanya. Jadi misalkan nih, kamu saya kasih surat wesel, terus nanti pada tanggal 30 Juli kamu ambil uangmu ya sejumlah nilai yang di situ gitu ya di Bank BNI gitu ya. Ketika tanggal 30 ya Juli kamu datang ke bank, ambil uang gitu ya. Ambil uangku di bank sebesar yang tertulis di dalam surat wesel misalkan 100 juta. Ya kamu ambil uang 100 juta tanggal 30. Boleh nggak kamu ngambil sebelum tanggal 30 Juli? Nggak boleh, pasti uang di bank itu belum ada 30 juta. Belum ada senilai 100 juta. Cepat, itu nggak boleh. Harus tepat waktu. Wesel itu kelemahannya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tanggal 30 kita mau ngambil, ya kan, uang yang 100 juta tadi, ternyata saya belum ada uangnya di rekening itu. Sehingga biasanya tadi kamu bicara apa, wesel apa cek ya? Wesel, Pak. Oh, kalau salah. Itu kalau konteksnya cek. Kalau wesel ya, itu adalah berkaitan dengan ditandatangani dan sebagainya itu apakah ada masa daluarsanya, itu tidak ada gitu ya. Kalau wesel tidak ada. Jadi siapapun menunjukkan dan sebagainya sejumlah uang itu uangnya sudah ada di situ. Ya, berbeda dengan cek gitu. Jadi tidak ada masa kadaluarsa. Kalian pernah dapat wesel belum sih? Waktu dulu kakak orang tua kos dan sebagainya kan dikirim wesel dari orang tuanya, itu pernah dengar nggak? Belum pernah ya? Terus harus mencairkan di kantor pos gitu, belum ya? Oh. Terus kalau kalian dapat uang dari orang tua ngekos waktu ngekos di sini, pakainya apa? Transfer langsung rekening gitu. Ya, Pak. Kalau dulu ya, zaman kuliah saya awal-awal gitu ya, itu teman-teman saya kalau dari utusan daerah gitu ya, dari daerah-daerah itu dapat wesel dari orang tuanya dalam bentuk lembaran kertas gitu ya,
terus kertasnya itu tebel, nanti nyairnya di kantor pos. Jadi apa namanya, orang tua yang itu mau kirim uang, ya, bukti store-nya itu dikirim ke anaknya, nanti anaknya yang terima nanti nyairin di kantor pos. Itu lumayan lah. Dulu biasanya kalau teman saya itu belum dapat kiriman, belum terima wesel dari orang tuanya gitu, dia menggadaikan bajunya gitu ya, terus menggadaikan. Terus kalau yang ngerokok itu biasanya mungut lagi puntung rokok yang ditaruh di bawah tempat tidurnya itu ya, terus dilepasin, terus dibuat rokok lagi gitu. Ini dulu cerita pada waktu saya kuliah ya, jadi ya ada kalanya mahasiswa itu kan kirimannya telat dan sebagainya gitu ya. Nah itu biasanya kami, ya kalau kami menyebutnya itu, kalau satu teman angkatan tuh fakir miskin dan anak-anak telantar gitu ya. Jadi harus dipelihara oleh mahasiswa yang lain yang tempat tinggalnya di situ gitu. Jadi ya kalau enggak nanti mereka bisa sakit dan sebagainya gitu. Itu Mas, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan cek giro itu dijadikan untuk jaminan utang itu gimana Pak hukumnya? Kalau misalkan dimasukkan ke dalam fidusia kan nggak bisa Pak ya. Berarti gimana tuh untuk pengaturannya Pak? Maksudnya apakah cek bisa dijadikan jaminan pembayaran atau jaminan utang? Yang kamu tanyakan adalah jaminan pembayaran. Jaminan utang Pak. Kenapa kok dijamin dengan fidusia nggak bisa Mas? Saya berpikirnya gini Pak ya, kalau uang apa kan itu benda Pak ya, itu sama sih benda sih. Cuman saya bingung aja Pak, kalau misalkan cek itu kan apa ya? Bentar Pak, saya tadi kepikiran tapi lupa. Bentar lah ya. Yang nggak bisa tuh kalau cek dijamin dengan hak tanggungan, itu nggak bisa. Tapi kalau cek sebagai jaminan fidusia, gadai, ya itu masih bisa Mas. Cuma nilainya menjadi sangat kecil. Gitu. Apa syaratnya ketika dijamin dengan fidusia? Ayo, saya nanya, ganti-gantian nanya nih saya. Kalian ada yang main Bitcoin nggak sih? Nggak ada ya? Main saham? Nggak ada juga. Dulu waktu saya kuliah nih udah mainnya kayak gini nih, Bitcoin, saham gitu. Ini adalah saat yang tepat kalian membeli pertama saham-saham yang turunnya banyak, ya, termasuk perbankan itu posisinya lumayan nih. Yang kedua, beli dolar. Ini saya nggak ngajarin ini ya, cuma secara ininya gitu. Kalau di sudut pandang apakah itu haram atau halal, langsung saya jawab tuh haram gitu ya. Kalau kalian tanya ini haram atau halal, saya jawab haram. Makanya saya nggak ngelakuin lagi gitu. Tapi kalau secara ilmu pengetahuannya ini saat yang tepat. Kenapa? Nilainya saham, nilainya apalagi itu tadi Bitcoin dan sebagainya, ini dolar dan sebagainya, ini relatif ya dibeli itu menguntungkan lah untuk akan datang.
nanti jualnya kira-kira ya 6 bulan 1 tahun lagi itu pasti udah lumayan tuh. Ini kan pemerintah jor-joran uang untuk mempertahankan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kalau saya George Soros ya saya melakukan hal itu. Tapi kalau saya dikatakan apakah itu haram, ya saya akan ngomong bahwa itu haram. Mengambil keuntungan di saat yang tidak baik, gitu ya. Yuk Mas Pambudi kok malah hilang. Gimana Mas argumentasinya? Iya Pak, saya baca ini Pak, Undang-Undang nomor 71, Undang-Undang nomor 17 tahun 1964 itu kan dikeluarkannya bilia giro Pak ya. Terus terjadi kekacauan di situ karena ada penarikan cek kosong. Nah, terus dikeluarkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1971 Pak. Nah, saya lihat di situ sih. Coba kamu lihat di dalam Undang-Undang ke-496. Berapa itu? Fidusia itu 99. Tahunnya tahun 99. Nomornya aku nggak lupa. Ketemu nggak? Empat dua Pak ya? Iya. Ya udah. 42 tahun 99. Lihat pasal pasal 1 huruf 4. Angka 4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Artinya, semua barang yang kecuali bisa dibebani dengan hak tanggungan dan hak hipotek, maka itu dikecualikan. Ya, kan bahasanya seperti itu. Benar nggak? Iya. Gitu Mas. Lalu dikecualikan lagi di dalam pasal 3. Ketika sudah digadaikan, nggak bisa dijamin dengan fidusia. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan jaminannya kayak saham itu bisa ya? Sebenarnya bisa. Nah, Bitcoin, Pak. Kalau Bitcoin kan masih kayak misalkan kayak Cina gitu, Pak ya. Cina kan tidak mengakui Bitcoin, Pak ya. Tapi yuan elektronik, Pak ya. Nah, itu berarti kalau kayak gitu nggak bisa, Pak ya. Misalkan kayak Bitcoin dijadikan jaminan hutang gitu. Sebenarnya semua barang itu bisa dijadikan jaminan. Cuma nilainya itu yang Mas. Nilainya ini ketika kita bicara yuan elektronik, maka dia hanya lingkupnya ketika dilelang oleh di situ, dan di situ penjualannya kan lebih susah, sehingga si kreditur akan mencari benda-benda yang mudah
dijual yang mudah untuk mendapatkan uangnya itu kembali, gitu ya. Dan nilainya itu cukup untuk menutupi nilai utangnya. Makanya kebanyakan kreditor akan memilih ya tadi motor, mobil, yang hal-hal yang memang mudah. Apakah pakaian bisa dijamin dengan misalnya nih baju yang kalian pakai? Apakah bisa dijamin dengan fidusia? Secara aturan bisa, gitu ya. Tapi nilainya gimana? Siapa yang mau dilelang? Lelang bajunya Pak Adit, siapa yang mau beli? Mbak Feby mau beli baju saya? Buat apa? Wih, ini bajunya Pak Adit, keren. Kan harus ada market yang memang lebih menguntungkan, gitu ya. Artinya ketika dijamin dengan tadi, gitu ya, saham maupun Bitcoin dan sebagainya, pasti kreditur akan memilih barang-barang yang memiliki nilai yang mudah untuk dijual, nilainya tinggi dan sebagainya. Ya kalau saham, Bitcoin dan sebagainya hari ini sekian, besok bisa turunnya sekian. Risiko itu siapa yang nanggung? Kalau kreditur yang nanggung, takut pasti mereka. Makanya kreditur itu paling suka jaminannya dalam bentuk tanah. Kan gitu. Baik, Pak. Itu. Makasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Wesel sama cek ada batas minimal sama maksimalnya nggak, Pak? Kalau kredit card kan ada di sini. Kalau cek biasanya dilihat dari kemampuan. Jadi itu tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tapi itu diatur di dalam kebijakan internal banknya atau lembaga keuangannya. Jadi ada orang atau si pemilik tadi, ya rekening cek tadi, apakah dia termasuk nasabah yang baik, ya harus memenuhi 7 syarat seorang debitur baik dan sebagainya itu. Nih kok 7C. Pernah diajarin belum di mata kuliah lembaga keuangan? Belum ya? Belum dapat, Pak. Lembaga keuangan belum dapat? Oh ya udah, nanti saya share. Berarti kurang lebih penerbitannya sama kayak mau minjem gitu, Pak ya? Kenapa, Mas? Penerbitan wesel atau cek itu berarti kurang lebih sama kayak mau minjem gitu, Pak ya? Lihat dari kemampuan debiturnya. Saya kirim ke grup ya. Salah. 6C, nggak 7. Bukan wirausahanya ya, tetapi karakternya tuh. Ada 6 karakter kan itu. Dari karakter, capacity, capital, kondisi of ekonomi, collateral, dan constraint. Teman-teman, nanti saya nggak nyampe selesai ya, nggak nyampe jam 9. Mungkin kurang dari itu, seperti kemarin. Semoga urusan saya segera beres. Saya juga belum mengoreksi KTTA. Pusing saya. Tadi malam aja saya rapat sampai jam 1. Jam 1, jam 5 subuhan,
ngajar, nanti jam 9 rapat. Semangat, Pak. Iya, demi adik kelas kalian. Gitu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kalau salah satu platform pinjaman online itu, apakah banyak mengabaikan ini prinsip 6C ini, Pak? Mana Mas? Aku kok suaranya putus-putus ya? Aku nggak dengeri. Salah satu platform pinjaman online itu, apakah banyak mengabaikan ini prinsip 6C? Kalau dia platformnya adalah yang sudah terdaftar di OJK gitu ya, itu dia tetap mengacu pada ini. Masalahnya adalah pinjaman online yang tidak terdaftar ini, sehingga pembinaannya tidak bisa dilakukan. Gitu ya. Termasuk pemberian sanksi yang tadi menyebarkan ancaman, teror dan sebagainya itu di dalam konteks undang-undang hak asasi manusia dan sebagainya itu jelas salah. Itu bagus tuh kalau kalian mau angkat sebagai tema KTTA. Pak izin bertanya, Pak. Kalau kayak gitu kan pinjaman online kan ada misal kayak bunganya bertambah tiba-tiba gitu kan, atau pinjamannya setengah gitu, kan harus dilaporkan ke OJK. Nah itu penyelesaiannya gimana, Pak? Ya harus, kalau dia terdaftar itu ada pembinaan, artinya ketika dia bunga dan sebagainya itu kan sudah ada penentuan gitu ya, sudah ditentukan batas maksimal, terus berapa dan sebagainya itu sudah jelas gitu ya. Yang jadi permasalahan kan yang tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar ini kan langsung ke masyarakat. Nah, seharusnya gimana sanksinya? Ya harusnya di situ ada sanksi untuk pemberian apakah masuk dalam buku hitam atau sanksi penjara atau bagaimana gitu ya. Nah, hal ini kan gitu ya. Hal ini terkait dengan pinjaman secara online dan sebagainya ini yang aturannya itu kan masih di dalam peraturan OJK saja. Harusnya levelnya gitu ya, levelnya setingkat undang-undang gitu ya. Materinya setingkat dengan undang-undang supaya apa? Sehingga lembaga pembina ya, dalam hal ini OJK dan sebagainya bisa melakukan suatu tindakan yang mana kalau terjadi tadi penyalahgunaan ya, mengambil informasi yang tadi ya, gambar dan sebagainya. Kalau di luar negeri sampai parah tuh, sampai berani menyebarkan foto tidak senonohnya di media massa dan sebagainya, di khalayak umum ya, di ruang publik gitu ya. Itu sebenarnya bisa diberikan sanksi gitu ya. Kalau memang level materi muatan peraturan perundang-undangannya itu setingkat dengan undang-undang. Ya. Kenapa kok perlu diwadahi seperti itu gitu ya? Kenapa? Karena ya memang ini adalah yang baru. Pinjaman online, Bitcoin dan sebagainya adalah suatu bentuk ya dari teknologi era digital gitu ya. Sehingga peraturan perundang-undangannya harus mengikuti, dan ini masih pengaturannya di level yang singkatnya teknis. Seharusnya materinya sudah sampai ke tingkat yang lebih tinggi itu Mas. Jadi kalau kalian masih ingat teori Sternbau teori gitu ya, dari Hans Kelsen dan Hannah Wieski, maka di situ materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan harus yang paling tinggi menelurkan sampai tingkat yang paling bawah. Namun yang terjadi karena terjadi perkembangan yang begitu cepat, maka bentuknya baru setingkat peraturan OJK saja atau peraturan BI saja dan sebagainya. Ini yang sekiranya perlu diwadahi, perlu dinaikkan levelnya di dalam tingkat undang-undang. Nah,
Nanti kalian bisa lihat di dalam RUU ya, reformasi bla 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 sektor keuangan. Belakangnya ada sektor keuangan. Nanti kalian cek di webnya DPR, itu ada pembahasan terkait hal itu. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah materi mengenai Bitcoin, materi mengenai pinjaman online dan sebagainya masuk ke dalam situ atau tidak? Itu yang perlu dicermati. Gitu ya. Seharusnya itu bisa masuk ke sana. Gitu, Mas. Mas Fadil, gimana Mas? Ya, Ada Pak. tanggapan? Kan kalau nggak salah baru-baru ini ada saya dengar kayak tiba-tiba masuk ke rekening dana gitu, tiba-tiba kayak dia ditagih gitu Pak. Itu gimana Pak? Kalau kita nggak sengaja pakai uangnya Pak? Maksudnya gimana Mas? Diulangi Mas. Kalau nggak salah ada kayak jenis penipuan baru. Jadi dananya itu masuk ke rekening tiba-tiba gitu Pak. Dan tiba-tiba minta penarikan apa? Ditagih gitu Pak. Itu kan salah satu penipuan pinjol sekarang yang harus dilaporkan ke OJK tuh Pak. Itu kalau misalnya dananya kita nggak sengaja kepake itu gimana Pak? Ya, ini kan aturannya belum ini Mas. Jadi kalau saya mengatakan bahwa bagaimana kalau uangnya sudah tiba-tiba masuk, nah kok tahu rekening Mas dari mana kan gitu ya? Menjadi sebuah pertanyaan. Apakah datanya bocor dan sebagainya? Itu harus dicari dulu tuh. Mereka dapat data itu dari mana? Karena data itu sifatnya rahasia. Ya, rahasia bank itu, rahasia nasabah itu dijamin oleh undang-undang. Ketika yang membocorkan dan sebagainya, itu bisa dipidana. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dapat gitu ya rekeningnya dari sini dan sebagainya, ada nggak persetujuan untuk seperti itu? Atau memang salah transfer atau dan sebagainya? Apakah mungkin salah transfer? Terus bisa saja ditarik kembali. Apakah bisa narik kembali pinjol? Kan nggak bisa. Kan harus perbankan yang menjalankan itu. Ini masalah yang artinya perlu ada dasar hukum, perlu ada aturannya hukum, gitu ya. Karena perbankan dalam melakukan kegiatannya pun harus didasarkan pada undang-undang. Gitu. Ketika menerima atau memotong, gitu ya, menerima, ya kita menerima atau dipotong oleh pihak bank, itu juga ada dasarnya. Tidak serta-merta langsung dipotong begitu saja. Gitu. Nah, kalau misalkan uangnya sudah diterima, terus mau dikembalikan lagi, mau dipotong lagi, uangnya sudah terlanjur kepake, ya nunggu sampai ada uang sejumlah uang yang ada di situ biasanya. Karena kan menerima dan memotong itu kan harus ada prosesnya ya. Kecuali kalau kita sukarela transfer sendiri, ya itu sebagainya gitu. Dan itu harus ada perintah untuk menyetor, perintah untuk memotong gitu ya. Jadi perlu ada dasarnya gitu. Gitu Mas. Jadi sebenarnya sih perkembangan terkait dengan hukum bisnis ya itu sangatlah maju gitu. Ya. Cuma kan kalau kita bicara Bitcoin dan sebagainya memang ya ini yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat mengerikan. Yang dijual itu kan kayak apa ya? Apakah punya nilai real yang sebenarnya ini loh yang saya kadang-kadang kalau mau invest ke Bitcoin dan sebagainya gitu. Jadi ya, saya lebih suka investasi di agro gitu ya. Agro itu adalah aplikasi ya terkait dengan petani gitu ya. Jadi dia bisa ya bantu-bantu petani lah kalau saya sih ekonomi real saja lah gitu. Kalau yang seperti ini tuh saya sudahlah gitu. Meskipun keuntungannya jauh lebih besar ya. Kalau kita hanya melihat mendasarkan pada keuntungan saja gitu. Tapi kan risiko juga aturan hukum dan sebagainya kan juga harus menjadi sebuah pertimbangan.
Teman saya ada yang kemarin batal nikah gara-gara dia terlanjur invest di Bitcoin, terus nilainya turun. Terus dia jual, rugi berapa gitu, saya nggak lupa. Terus nggak jadi nikah. Diputus sama calonnya. Uang buat nikah udah dikumpulin sama-sama, malah diinvestkan ke Bitcoin. Itu teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ada aturan yang sifatnya diatur di dalam KUHD, ada yang di luar KUHD gitu ya. Jadi apa namanya, pengaturan-pengaturan itu diatur ya, sedemikian rupa supaya peradaban manusia itu semakin dimudahkan gitu ya. Ada lagi teman-teman? Saya tuh gara-gara COVID ini punya hobi baru, yaitu selalu mencari namanya minyak kayu putih gitu ya. Selalu dioleskan ke hidung. Nggak tahu kenapa, tapi saya merasa nyaman aja ketika ya ada minyak kayu putih, terus ayo teman-teman, ada lagi? Efraim mau tanya, kamu minggu kemarin masuk nggak jadinya? Malah hilang. Nggak, Bapak, salah pencet. Izin Pak, kayaknya saya butuh waktu buat sendiri dulu kemarin. Oh gitu. Tapi kamu sehat kan? Sehat Pak. Oh, ya. Ada lagi teman-teman? Angkatan kalian tuh pernah masuk ke kampus kan? Berapa semester? Pernah. 1 semester, Pak. Oh, 1 semester. Terus barang-barang di kos dibawa pulang? Udah dibawa pulang? Oh. Kamu di mana? Belum, Pak. Oh, belum. Siapa yang belum tadi? Fadil. Mat. Dirimu di mana, Mat? Kos di mana? Apa udah pulang? Tadi yang belum siapa sih? Saya, Pak. Iya. Kamu masih di kos? Saya di rumah. Tapi barang-barangnya masih di kos? Iya. Satu komplek itu masih di kos semua. Oh. Masih bayar berarti sampai sekarang? Enggak, Pak. Dibebaskan. Oh. Nggak ada yang ngurusin Makanya untuk... belum diambil. Oh, gitu. Kayaknya kalian sampai lulus ini nggak ngekos lagi. Kamu di mana, Frin? Di Manado apa di Bandung? Saya lagi di Bintaro, Pak. Oh, di Bintaro. Ngekos di Bintaro dulu. Sementara cuma bantu-bantu. Jadi kayak numpang sama teman. Oh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Silakan. Saya sambil dulu ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Pak, di sini di PPT dijelaskan kalau perbedaan surat sanggup dan surat wesel itu penerbit surat sanggup tidak menjadi debitur regres tetapi debitur surat sanggup. Saya mau nanya, yang dimaksud debitur regres ini apa? Ya, jadi yang dimaksud dengan debitur regres itu adalah debitur yang semua orang ya yang memiliki kewajiban untuk menjamin pembayaran wesel ya. Jadi orang-orang yang menandatangani surat wesel itu dia wajib menjamin bahwa dia mampu untuk membayar wesel yang telah ditunjukkan. Itu Mas. Angga, enggak. Kenapa nih? Ya, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Ini matiin aja rekornya tuh. Siapa?